Nah, kemudian yang kedua kata Syekh Al-Buti yang perlu dibahas di sini, ini Al-Fiqhus Sirah, salah satu keistimewaan kitab ini, beliau banyak menjawab syubhatul mustasyriqin, syubhat-syubhat yang dilempar oleh orang-orang orientalis tentang kehidupan Rasul SAW. Anda kalau baca buku-buku di tengah-tengah orientalis itu banyak sekali yang berusaha bikin umat Islam ragu, umat Islam jadi goyang imannya. Salah satunya apa? Mereka masuk lewat sirah an-nabawiyah. Mereka ambil beberapa kejadian yang terjadi pada Rasulullah SAW, kemudian di framing sedemikian rupa, tujuannya apa? Untuk tashkik, untuk bikin umat Islam ragu. Nah, salah satu keistimewaan Fiqhus Sirah karya Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti jazahullah khair, di Fiqhus Sirah ini Syekh Al-Buti menjawab syubhatul mustasyriqin, stigma-stigma negatif, syubhat, kerancuan-kerancuan yang ditebar oleh musuh-musuh Islam seputar baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, salah satu syubhat yang mereka lempar, mohon maaf sekali lagi, ini harus saya bahas karena ini saat ini mulai beredar luas Habib di media sosial. Target mereka anak-anak Islam yang abangan, yang nggak ngaji, yang jarang dicekokin cinta kepada Rasulullah model di majelis begini nih. Anak-anak milenial yang gaul, yang maunya pakai akal-akalan. Ini banyak mereka cekokin syubhat-syubhat seperti ini dan saya lihat mulai beredar di media sosial. Apa diantaranya? Mereka mengatakan, tuh lihat tuh, yang ente bilang Nabi. Ini omongan mereka nih, na'udzubillah. Sebagian saya sensor, saya nggak sebutkan karena nggak pantas buat disebutkan, saudara. Tuh lihat, nikah sama perempuan masih umur 7 tahun, 9 tahun, istri sampai sekian banyak. Apa benar begitu? Ini bahasa udah saya sensor nih. Kalau pakai bahasa mereka lebih vulgar lagi, nggak pantas. Muslim nggak pantas nyebutin itu bahasa. Tapi ini beredar. Mohon maaf, ini beredar. Mereka sebutkan bahwasanya Nabi ini banyak nikah karena faktor. Ya Allah, udah. Nggak pantas rasanya disebutkan. Na'udzubillah min dzalik. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti menjelaskan di sini nikahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidatuna Khadijah fihi akbar dalil, akbar hujjah fi raddi ala haula. Ada hujjah terbesar untuk membantah mereka. Kenapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam nikah dengan Sayyidatuna Khadijah umur Rasul 25. Masa muda, masa produktif, masa orang aktif-aktifnya kalau orang biasa. Sayyidatuna Khadijah wafat ketika Rasul SAW umur 50 tahun. Perhatikan baik-baik. Andai kata Rasulullah seperti yang mereka tuduhkan, orang-orang terlaknat ini, yang mereka orang-orang terlaknat tuduhkan, andai kata demikian, Rasulullah umur 25, nggak mungkin nikah dengan perempuan yang 15 tahun di atasnya, saudara. Dan yang lebih dahsyatnya lagi, selama 25 tahun Rasulullah menikah, Rasulullah nggak nikah lagi dengan orang lain. Padahal kalau Rasulullah mau lakukan itu bukan aib, pada saat itu biasa aja. Itu sesuatu yang biasa, yang maklum di kalangan Arab pada saat itu, saudara. Tapi enggak, 25 tahun Rasulullah di masa produktif, 25 sampai 50. Itu kalau orang sekarang lagi kencang-kencangnya, saudara. Enggak, Rasulullah cuma nikah dengan Khadijah, Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha, yang lebih tua dari Rasulullah 15 tahun, saudara. Andai kata Rasulullah SAW seperti yang mereka tuduhkan, nggak mungkin. Rasulullah pasti nyari yang lebih muda. Pasti di atau di antara fase 25 tahun ini mungkin Rasulullah pasti menikah lagi. Bahkan ketika zaman itu budak masih diperolehkan. Bahkan ketika bersama Sayyidatuna Khadijah, Rasulullah pun nggak ngambil budak sama sekali untuk digaulis. Padahal boleh pada saat itu, saudara. Sama sekali tidak. Selama 25 tahun Rasulullah jaga. Kenapa ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW menikah bukan karena faktor kebutuhan hawa nafsu. Tapi Rasulullah SAW memilih Sayyidatuna Khadijah karena kemuliaannya, karena kematangannya, karena syarafnya, karena kedermawanannya, karena akhlaknya yang mulia. Itu yang jadi faktor Rasulullah menikahi Sayyidatuna Khadijah. Adapun setelah itu, setelah Sayyidatuna Khadijah wafat, Rasulullah nikah beberapa kali. Setiap masing-masing nikah itu ada kisahnya, ada sebabnya,
ada hikmahnya Sayyidatuna Aisyah yang masih muda, begitu muda. Rasulullah wafat, Sayyidatuna Aisyah umurnya 18 tahun. Rasulullah udah 63 tahun. Saudara, apa salah satu hikmahnya di antara sekian banyak hikmah? Kebanyakan hadis yang berkaitan dengan keluarga itu yang meriwayatkan Sayyidatuna Aisyah. Karena masih muda, hafalannya masih kuat. Kalau nggak ada Sayyidatuna Aisyah, mungkin hadis-hadis tentang kehidupan keluarga nggak sampai ke kita, saudara. Hadis tentang mandi besar, hadis tentang ini, hadis tentang itu. Tapi berkat Rasulullah nikah dengan Sayyidatuna Aisyah yang masih muda, hafalannya begitu kuat. Hikmahnya apa? Perempuan yang paling banyak meriwayatkan hadis khususnya tentang kehidupan berkeluarga adalah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa radhaha. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Kalau begitu yang dikatakan oleh para orientalis ngawur atau tidak? Ngawur atau tidak? Makanya hati-hati, bentengin anak-anak kita. Ini mereka tebar, syubhat ini mereka tebar kemana-mana. Syubhat ini mereka targetkan kepada orang-orang Islam yang memang setengah-setengah. Anak-anak milenial khususnya yang pengen keterbukaan berpikir, kemudian nggak dekat dengan majelis, nggak dekat dengan guru. Nah, mereka cekokin nih yang begini-begini. Nah, kata Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, mereka sangka orang-orang orientalis ini dengan pernikahan Nabi ini mereka bisa dapat celah untuk menyerang Rasulullah. Justru sebaliknya dengan pernikahan Nabi dengan Sayyidatuna Khadijah, pernikahan Nabi dengan Sayyidatuna Aisyah, dan pernikahan Nabi dengan istri-istri Nabi yang lainnya, justru itu menjadikan orang-orang Islam semakin yakin dengan hikmah yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad. Makanya hati-hati kata Syekh Al-Buti, hati-hati. Wa ma'lum anna al-mubasysyirin wa mu'dham al-mustasyrikin humul khusum al-muhtarifun lil-Islam yattakhiduna al-qadah fi hadha ad-din sina'atan yatafarraghuna laha wa yatakassabuna minha kama huwa ma'lum. Jadi hati-hati kata Syekh Al-Buti, memang ada orientalis, ada orang-orang yang melakukan kristenisasi, misionaris yang mereka memang kerjaannya khusus nyari-nyari celah yang bisa dipakai buat bikin umat Islam ragu. Itu kerjaannya udah. Yatafarraghun, fokus tiap hari kerjaannya itu doang udah. Ada yang model begitu, dan aneh bin ajaibnya yang model begini diikutin nama sebagian daripada orang Islam, saudara. Hati-hati umat Islam mesti dekat dengan majelis, dekat dengan ulama, dekat dengan habaib, dekat dengan para pewaris Nabi SAW yang istiqamah, yang berjalan di atas jalur ahlus sunnah. Nah, kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Mungkin ini saja yang saya bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat.